ketebalannya, terhijabnya, naik lagi kita kepada malhamah, berkurang ketebalannya, dan sudah menjadi masuk ring kita bila kita sampai pada nafsu mutmainah, ya, tingkatan yang keempat. Itu mulai kita dapat sudah menerima secara full nur ilahiyah itu. Ini disebut dengan itu, ya. Fayaro fiha jamalul kanzil mukfi fi sirri lubil qalbi. Maka pada saat itu bila orang sudah menggunakan basirahnya, hidupnya, basirahnya menuju kepada alam rohaninya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif rahimahumullah au mu'allif fi hajal kitab. Fal ma'rifah, ketahuilah ma'rifah itu inama tahsilu bi kasbi hijabin nafsi. Ma'rifatullah itu sebenarnya sisi yang lain ialah dia adalah menukik masuk ke dalam diri kita, atau dengan kata lain menyingkap, ya, menyingkap hijab nafsi, hijab diri kita. Karena pada beberapa waktu kemarin kita jelaskan bi asli qaulillahi ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wa yaqulu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna, yakni fi alamil lahud, pada alam lahud. Sumaradatnahu asfalas safilin, kemudian dia jatuh ke tempat yang terendah. Lil makna fiha kama yuqalu li Syekh Abdul Qadir Jalani, dikarenakan ketika ruh dengan jasad itu bersatu, maka ruh terlalu asik dia dengan kehidupan duniawi ini. Dia tergoda, akhirnya dia pun menjadi terhijab ruh itu kepada asal dirinya. Makanya ada kemarin istilahnya watanul asli, bagaimana roh itu kembali ke negerinya yang asal. Nah, itu yang disebut dengan hijab nafsi. Berarti yang menghijab itu apa? Dunia di sini lil makna, dunia itu sendiri dari makna adna, itu adalah dana, itu adalah sesuatu yang rendah. Maka perlulah kita hidup ini tidak selalu menggunakan atau berpandangan materialistis. Materialistis itu melihat sesuatu itu berdasarkan kasat mata saja, berdasarkan yang dipandang baik oleh akal karena melihat johirnya saja. Mulailah kita kembali kepada basirah kita yang sesungguhnya, yang seaslinya. Basirah itu adalah cara pandang kita itu menilik kepada yang batin. Mulailah dikenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tentang bagaimana alam misal, bagaimana alam ruh, kemudian bagaimana alam malakut, alam mulki dulu, ya, atau alam malaikat, ya. Kemudian alam malakut, alam jabarut, sampai pada alam lahud. Nah, bila kita menukik ke sana, itu berarti kita sudah menghilangkan hijab kita yang ditutup oleh pandangan materi. Kadang ditutup pandangan materi itu juga oleh dasar rasionalitas kita. Bukan salah menggunakan rasionalitas kita itu, tapi kalau hanya rasio saja kita gunakan, maka tanpa ilmu agama, maka menjadikan kita menjadi orang rasionalitas, materialistis, kemudian sudah rasional, selalu mementingkan logika, melihat pandangan berdasarkan material, kemudian sosok kita berubah lagi menjadi
orang yang berpandangan mencari kesenangan saja, hedonisme, orang yang mencari kesenangan saja. Nah, lalu datang syariah, agama mengajarkan kepada kita untuk menukik, memandang atau kembali ke negeri asal kita. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, semua para nabi itu mengajak kita untuk mulai memandang kepada hal yang bersifat batin. 5 li'annahu fiha fa'annahu mir'atul qalbi bitasfiyatihi. Karena pada basirah itu ada yang disebut dengan mirror atau pantulan, ya, pantulan pada hati kita itu. Kalau kita mau menggunakan basirah, maka terjadi pantulan. Pantulan dari mana? Dari nur Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita diajarkan sebagaimana di dalam agama kita diajarkan secara zahir, kita menghilangkan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu ini yang paling terberat itu biasanya hawa nafsu ego akliyah atau ananiyah. Ego itu bisa timbul pada jiwa, bisa timbul karena rasio. Karena rasio kita merasa kita lebih bagus, rasio. Ada juga karena didasarkan dari lubuk kejiwaan kita, karena sudah terbiasa lalu kita menganggap remeh orang lain, iri dengki kepada orang lain, sum'ah, riya, takabur, dan seterusnya. Ini kedua keadaan itu, baik dari rasio maupun dari hal-hal yang bersifat diri kita, yang diri itu tidak lain adalah nafsu, maka itu berbahaya. Kemarin juga disampaikan bagaimana nafsu itu memiliki ada tingkatannya. Bila kita berada tingkatan amaratum bisu, berarti kita masih amat rendah, makin tebal hijabnya. Jadi kalau naik lagi kita kepada nafsu lawamah, berkurang ketebalannya, terhijabnya. Naik lagi kita kepada malhamah, berkurang ketebalannya, dan sudah menjadi masuk ring kita bila kita sampai pada nafsu mutmainah, ya, tingkatan yang keempat. Itu mulai kita dapat sudah menerima secara full nur ilahiyah itu. Ini disebut dengan itu, ya. Payaro fiha jamalul kanzil mukfi fi sirri lubbil qalbi. Maka pada saat itu bila orang sudah menggunakan basirahnya, hidupnya basirahnya menuju kepada alam rohaninya yang sesungguhnya, jadi mulai dia membiasakan sedikit demi sedikit menuju pada alam rohaninya, maka dapatlah dia merasakan jamalul kanzil mukhfi, atau mukhfi itu disebut dengan sesuatu yang tersembunyi, ya, keindahan, adanya perbendaharaan yang indah yang tersembunyi tapi dapat dilihatnya melalui basirahnya, tidak dia ditemukan di alam materi ini yang dia lihat. Nah, inilah yang disebut dengan fisiril lubabil qalbi, sir daripada hati kita, yang disebut juga kemarin ainur ruh, yang juga disebut dengan sir atau batinul qalbi. Di dalam hati kita ada dalamnya, yang di dalamnya itulah yang kita bicarakan saat ini. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan, aku jadikan perbendaraan yang tersembunyi. Aku ini adalah menjadi perbendaraan tersembunyi bagi diri engkau. Fa'ahbabtu an u'rafu, aku menyukai untuk dikenali. Faqalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah penciptaan kalian ini likai a'rafa, karena untuk dikenali. Rafa, ya, karena untuk dikenali. Falamma bayanallahu khalaqal insan lima'rifatihi wajabat alaihi ma'rifah. Maka seharusnya ketika Allah menciptakan kita, menyadarilah kita bahwa tidak lain hidup ini adalah
untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu dulu sementara. Nah, wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.